Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Subhabahidah dari kelas Informatika 204 di Universitas Siber Asia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi estetika humanisme, yaitu mengenal lebih dalam mindfulness dan fokus. Baik, yang pertama yaitu pengertian mindfulness. Apa itu mindfulness? Menurut buku How to Practice Mindfulness, mindfulness adalah tentang melatih diri untuk memperhatikan dengan cara tertentu. Jadi mindfulness ini kita berfokus pada apa yang kita kerjakan saat ini dan bisa berpotensi lebih banyak untuk meningkatkan self-awareness atau kesadaran. Dalam mindfulness, kita akan melakukan beberapa hal ini, yaitu yang pertama, fokus pada saat ini. Kemudian yang kedua, mencoba untuk tidak memikirkan apapun, baik yang terjadi di masa lalu atau yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan sengaja berkonsentrasi penuh pada yang terjadi. Dan yang keempat, tidak menghakimi ataupun melabeli suatu itu sebagai hal baik ataupun hal buruk. Nah, tujuan dari mindfulness itu apa? Yang pertama, tentu saja untuk fokus. Jadi, dengan mindfulness atau saat kita bisa mencapai kesadaran penuh pada diri sendiri dan memulai niat hati supaya tersadar, maka kita akan mengalir sensasi alami dan diharapkan menjadi fokus dan tenang. Kemudian yang kedua, mencapai kesadaran penuh untuk menjalani hidup dengan menjadikan pola pikir yang lebih positif dan lebih produktif. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu memaafkan diri untuk mencintai diri sendiri dan menjalani hari dengan penuh rasa syukur. Karena saat kita bisa mengetahui nilai diri, kita bisa fokus pada yang kita jalani saat ini, kita akan bisa bersyukur dan tidak membandingkan diri dengan orang lain karena kita sendiri tahu nilai dari diri kita. Kemudian permasalahan yang mungkin terjadi saat ini yaitu work-life balance, di mana ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi. Mungkin saat ini ada yang sedang bekerja dan juga kuliah dan juga mengurusi aspek di rumah dan aspek di berbagai kehidupan yang itu mungkin akan menjadikan stres dan kecemasan karena memiliki tekanan dan membuat performa atau nilai akademis menjadi turun. Oleh karena itu, kita perlu menerapkan mindfulness dan fokus. Nah, berikut adalah implementasi dari mindfulness yang mungkin bisa kita aplikasikan. Yang pertama, mungkin saat kita berada di tempat kerja, kita bisa mengatakan, ayo sadar, nafas tenang dulu, dan tidak usah terburu-buru. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Kemudian ada praktek mindful stop. Apa itu? Jadi S untuk stop ketika kita mulai panik atau emosi, kita berhenti dulu. Kemudian take a deep breath. Kita ambil nafas, keluar nafas selama beberapa saat, dan observe, dan mengamati apa yang terjadi. Kenapa kita panik, kenapa kita cemas, dan kemudian kita proses. Dan kita melakukan diri dengan penuh pasif. Karena biasanya saat kita sudah mengamati, kita bisa mengetahui sesuatu itu lebih jernih dan akan menemukan solusi. Kemudian, implementasi mindfulness ini juga melatih otot mental karena kita bisa menyadari nafas kita dan ketika pikiran mulai ruwet, kembalikan pada kesadaran ke nafas agar kita bisa tenang sesudah mengatur nafas. Kemudian mindfulness juga merupakan tantangan untuk fokus karena mindfulness itu soal kita fokus pada mengerjakan single task dan bukan multitasking. Karena saat multitasking atau kita berpindah-pindah task, itu otak kita butuh beradaptasi dan itu membutuhkan waktu. Kemudian objektif dari saya, praktik mindfulness ini solusi yang baik agar kita bisa jauh dari kecemasan ataupun tekanan, dan kita bisa memahami potensi diri dan bisa terus mengembangkan nilai diri kita sendiri. Kemudian pada kesimpulannya yaitu mindfulness akan membantu meningkatkan efisiensi baik dalam pekerjaan dan studi dan bisa membuat kita fokus pada saat ini dan tidak terpengaruh baik yang terjadi di masa lalu atau yang akan terjadi di masa depan. Berikut referensi dari yang saya jelaskan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.